cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, mulai dari Mustasyar Suriah Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya dari Muslimat, ada dari Fatayat, GB Ansor, sahabat-sahabat Banser yang keren, Banser luar negeri paling keren Banser Taiwan. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Mulai dulu pertama kali saya menyapa sahabat-sahabat di Taiwan, kalau nggak salah tahun 2000, yang kata ibu tadi saya masih jemburis, 2000 berapa? 14 itu Banser Taiwan udah luar biasa. Sekarang di 2023 makin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Tolong pikiranmu aja ngono, pikiran ngono kuwi gak bahaya ta? Gini, sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita nggak boleh putus dengan para sepuh dan para sesepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin hidup kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, jangan pernah putus dengan orang tua. Pokok nek pengen uripe enak, sa anak turun, pengen selamat, bahagia, mulya dunia akhirat, kudu mulyakno wong tua. Asal kita memuliakan orang tua, dijamin hidup kita barokah, anak keturunan kita berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua, jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup yang enak, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu syarat mutlaknya harus diridhai Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu ridhallah fi ridhal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada pada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak, kalau nggak dapat ridhonya orang tua, nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai Allah. Kalau nggak disayang Allah, nggak dicintai Allah, nggak diridhai Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Naudzubillah min, naudzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir, secara jasad jauh dari orang tua, tapi secara batin, hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua. Insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan,
Selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua, apalagi membalas jasa. Karena apa? Mbok gak direken no. Nggak ada orang tua, nggak ada kita, betul? Samene akeh ana sing meletek teko watu, ana sing moro-moro gedabuk ceblok teko langit. Nggak ada. Orang tua merawat kita lama. Kita kalaupun nanti merawat orang tua nggak akan lama. Orang tua merawat kita itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu hidupnya kita, yang diharapkan hidupnya kita. Tapi kita kalaupun nanti merawat orang tua itu cuma nunggu matinya, betul? Orang tua tuh mau gantiin sakit anaknya, tapi anak nggak bakal mau gantiin sakit orang tuanya. Coba yang udah jadi orang tua pasti merasakan, punya anak kecil demam, batuk, pilek. Ini orang tua semalaman nggak tidur demi nungguin anak, nangis berdoa kepada Allah, ya Allah biarkan saya yang gantiin sakit anak saya, yang penting anak saya sembuh, betul? Jadi orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Coba misalnya sampeyan duwe bapak pikun dan donga nang Gusti Allah, ya Allah Gusti kula mawon sing genteni pikun, yang penting bapak saya sehat. Purun boten? Allah karim. Ibu punya anak demam, pilek, irunge buntu, kebunton umbel, diapakno? Sedot, umbel lho dicucup. Ayo saiki gantian. Bapak sampean pilek, irunge meler, umbele dilewer. Ini Pak, tak dilatane umbelmu, maka sekali lagi itu baru urusan dunia. Selamanya anak gak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau orang Jawa bilang senenge wong tua nang anak iku ibarat sak kelopo, senenge anak nang wong tua ibarat sak upo. Sak gede-gedene upo gak bakal iso ngalahno klopo walaupun klopone kecentet. Sak gede-gedene kasih sayang anak ke orang tua gak bakal bisa mengalahkan cinta orang tua ke anak, apalagi ibu. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, kilan. Jadi cinta ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang kilan. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Ahfaz, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Iya kan. Ya walaupun mati itu rahasia ilahi, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Nggak bahaya. Bisa jadi Gus Ahfaz duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, Gus Ahfaz duluan. Yang jelas mati itu bojone wedi ya, delok. A mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri maksudnya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang ngalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Teman saya itu lagi nelpon, dia asyik cekekek,
Teleponan lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai mati mendadak karena paketannya habis. Jadi gak kebaya. Jadi dia kaget, lah mati, ternyata paketannya habis. Ini kan bukti bahwa kematian itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang mancing di kali, mancing di pinggir kali. Dia mancing sambil merokok, kebal kebul, karena dia termasuk ahli hisab. Sambil mancing dia merokok, rokok satu batang dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya rokoknya mati. Itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak, yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Nah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Biayaan. Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam. Weng nyelempit nunggune teleler truk bis, selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo, yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati, karena jomblomu bukan karena nggak laku, hanya karena nggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa dia kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu, padahal syarat mati nggak harus sakit. Betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Kurang semangat. Orang yang sehat, seger waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, apakah ada apa enggak? Ada apa enggak? Bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Enggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati enggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lo disayang kok dikai loro, ya justru itu dikasih sakit sama Allah agar dia makin dekat kepada Allah. Dikai penyakit cek gelem marek nang Gusti Allah. Kenyataannya banyak, saudaraku, orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, begitu sakit taubat, begitu sakit dia jadi bagus dan berkualitas ibadahnya. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Ini orangnya datang kok, datang pakai jilbab warna coklat. Wah, ketika sehat itu nakal banget. Maaf, hobinya karaoke, suka ke night club. Night club itu bahasa Arabnya nurul dolam, soalnya lampunya biar pet, musiknya keren, acup. Apal. Nah, ini
bocahin kono kuwi. Ketika sehat maaf nakal, begitu sakit dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Ke masjid ke musola nunggu gering. Waktu sehat maaf dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, masya Allah 5 NT. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada, itu kudung pink. Gelangnya kerompyong 5 NT, pelit. Maaf, ketika masih sehat, banyak duit, pelit. Tapi begitu sakit, jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung itu banyak ono wong janji loro selamatan, janji loro selamatan. Tapi nek waras gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok suwe ya gak gering. Soalnya wis suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal. Lambene lho ndremimil. Misuan, ketemu konco misuh, ketemu wong misuh. Maaf saya gak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa. Kalau saya nggak bisa, gak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu temen, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo muelek, senengane ngilok-ngilok ne wong, misuh aku gak kulino. Begitu sakit dia jadi banyak berzikir, dikai loro langsung ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilok no wong, lambene lo lecek. Begitu sakit, Allah, ya Allah, iki kopi ning ndi ya Allah. Siraku mumet gak karuan, ceramah lek gak ono kopine gak iso padang. Allah, Allah. Pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir. Maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Ini kan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan hei BMI Taiwan, Taiwati. Oh enggak. Gini, ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Hayya 'alas shalah. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyaingin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, tadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Lah iyalah, nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama selet merintis. Apa? Oh selet merintis. Oh ya kayak lambemu itu selebritis. Terus aku selet merintis sama penyanyi-penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis, sorry, punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah rame, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan.
Bocah iki nek urung diantem gedang ora meneng kok. Mot. Ngene. Lah ngono. Gak ngono gak mingkem kowe iki. Wes. Tapi ojo ngene ke, aja ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau sampai lali. Ya, Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarene Gusti Allah ngene, aku tuh kangen karo dirimu. Aku tuh rindu sama dirimu sini. Dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho. Deket sini dong, deket sini. Mau tak kasih, kamu kok nggak datang? Kamu tuh kemana aja? Tahu nggak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Nah, karena kamu kalau sehat nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu. Aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku. Maka kamu tak kasih sakit. Bahasa Inggrisnya gegering. Boleh wes kering. Ya Allah. Jadi Gusti Allah, lagi nane pas sehat kayak nondi. Pas sehat kayak aku gak tahu mbok sebut. Saya iki gering lagi gelem nyebut. Aku maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Gak ngeden-ngedeni. Kok bisa ngeden-ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenalo nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, senang, bahagia. Nek pas sugih mareko nang Gusti Allah, dikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo, donga sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi dongane wong susah. Salah besar ini. Salah besar. Donga sing mandi itu dongane wong bungah, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Lah sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah. Rondo wis 8 tahun Gusti. Bingung Gusti. Nek pas kumat tak kebutit tok ae Gusti. Mengenai ceramah yang mengena. Sumuk Gusti. Mengena saya. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kon nelongso. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Enggak lah ya. Halo. Sorry ya yang perasaan. Anjane aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Mengenai saya iki Pak Kiai. Lho kalau lagi susah ae, utang akeh, kebojok wong. Ya Allah Gusti, gaji entek go nyaur utang. Kebojok kena rentenir. Lek wis kepepet lagi iya. Wong susah iku dongane gak mandi. Sampeyan lek susah aja kakean donga. Susah iku wayahe ngakehno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wis ayem baru ndonga. Understand? Jadi donga sing mandi dongane wong ayem. Sampe lek susah aja ndonga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, embo. Nah, gini pesannya Nabi. Kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah.
kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, ndak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham badan? Uang gelem moro nang Allah di setiap keadaan. Iki opo toko umek sebelah ini? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Iya tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut gak ini ngajinya? Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah fir raha. Kenali Allah, mepeto nang Allah, nalika longgar, nalika ayem, nalika seneng. Ya'rifka fis syiddah. Nanti giliran waktu emergensi, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP-DP, Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita, Allah pengen kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, gak usah mas, gak usah mas. Sekalian yang lain gak kebagian ya sekalian gak dibagi mas. Gak usah daripada ribet, ya. Nanti gak ngaji-ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah. Semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu nggak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut-manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu surga itu harum. Nah, orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga, ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak
kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah sama BMI Taiwati ini besok di akhirat yang potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan, gendaan solawatan oke, rasan-rasan Oke. halo. Lah ngono kuwi sok no akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga, amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, lah wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis tok. Tenang. Iya. Oh gosong. Aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, deh. Malaikat petugas penggorengan udah pengalaman, jangan khawatir. Yang seperti itu nggak lama, insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah yang kayak itu wah agak lama itu 5 tahun. Tapi langsung bengak-bengak no kene iki 10 tahun. 500 tahun. Gosong. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini acaranya juga halal halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya gengentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo. Sayang, banyak diantara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, yang nanti sarungnya nanti itu loh, usah siap menang kene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang, sarungnya saya pakai dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani nggak teli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae ular itu ngerusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti ular.
langsung meneng ulere. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa. Maka entung ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo, halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan sebelum Ramadan itu gabah. Gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah. Betul? Kemudian memasuki Ramadan diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka kewarken digawe sujud iso gumoh-gumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, tadarus, masih itikaf, masih dzikir. Emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu. Setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi beras. Ya berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas tak oleh barokah. Makin lama harus makin barokah. Sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin barokah. Ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin. Yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin. Bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya ta? Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatnya golek duit, tuh, lu itu sama maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Ndak. Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah? Betul? Semangat dong. Pengen hidupnya barokah apa enggak? Pengen. Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi. Sekarang ngaji sebentar lagi, sholawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pernemisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, ya? Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat, bahagia adalah hidup yang barokah. kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang Barokah. pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang Barokah. keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang Barokah. duit
yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang barokah. nah, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak tapi nggak bikin kebaikan, gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Pilih sakarepmu. Punya duit 5.000 NT wis akeh to kuwi. Oh belum ya wes 20.000 NT. Oke 100.000 NT. Belum. 1 juta NT. Belum. Duitnya mbahmu. Ini misalnya sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT tapi hidupmu nggak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? 100 juta NT. Ya wes, waras kabeh Bahagia. berarti. Lho ya. Embor atu rungokne kok. Lanjut enggak? Lanjut. Intinya itu. Maka jemaah sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada departemen pernemisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti, sorry. Saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis sih. Ya. Lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku. Kok aku nggak diperhatiin? Halo? Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil? Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah, ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru, betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Ya Allah, gak di rumah no. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju, betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur udah medeni wong, berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting.
untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib. Himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab. Jilbab yang mentek-mentek itu menonjolkan yang sudah menonjol. Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh. Kadang-kadang besar, kombor-kombor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang sorry, full press body, bahannya dari karet, melevet, ngafret, mentek, cetok, nyemok. Itu bahasa Inggrisnya the pating becotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang sampai mata kaki ketutup, tapi beleane masya Allah pol dhuwur tembus Sidratul Muntaha. Halo, kalau nggak gitu malah pakai rok mini. Semalam ada yang pas lewat di depan saya. Coba rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Cuma sakilan belean tengah ada tulisannya ISIS Collection. Lah terus kiai kayak gini, kiai. Terus lihat perempuan pakai rok mini, kayak mulus. Tak bahaya tak? Apa yang dilakukan? Masya Allah. Loh, kalau saya jujur, kalau melihat yang kayak gitu langsung merem dipluk. Astagfirullah. Tapi nggak lama setelah itu mendangak, alhamdulillah. Jadi ya kadang merem, kadang melek, ya biarpet itu. Gak dinasehati. Halo, itu baru pakaian, belum lagi make upnya, kadang overacting. Coba pakai bedak aja rangkep 7. Allah ya Karim. Terus pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya aidep yang anti badai itu ditempelin, kalau dipakai kedar kayak kepiting jalan. Masya Allah, itu yang paling susah nek kodanan protol sisih. Udah pakai gitu, udah pakai foundation, pakai blush on, eyeshadow. Allah taala. Alis sih diganti buntutnya tikus. Pipi kanan kiri diwarna-warni kayak habis dijotosi wong. Lambe dicet. Allah ya Karim. Hati-hati. Pakaian dari kain itu penting, tapi ada pakaian yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain. Sebagai bukti ketakwaan kita, meskipun takwa paling rendah. Apa pakaian itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus selalu berpakaian takwa, memakai baju takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini penting. Berikutnya, butuh sangu duit. Saya tanya, sangu duit penting apa penting? Kurang banter, butuh sangu duit penting apa penting? Allah Karim. Duit karo dulur penting di Duit. konco karo duit ya penting. Dulur karo duit penting. Ngaji karo duit penting. Al-fulus yahyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus mampus. Mafi fulus mampus. Allah ya Karim, jujur aja, semua yang hadir di sini datang ke Taiwan karena cari Duit. Duit. Hoi, sing banter kok. Ini loh dari berbagai daerah,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi datang ke Taiwan gara-gara cari Anwar Zahid datang ke sini gara-gara cari sama nek gak ngerti karepku dong di sini walat cari dulur Allah, maaf ya, maaf duit itu penting iya penting memang uang bukan segalanya tapi segalanya perlu uang betul? Saya ulang, uang bukan segalanya, uang bukan tujuan utama tapi semuanya perlu uang. Kalau nggak ada duit Habib Anies nggak bisa hadir di Taiwan betul? Lah sing tinggal tuku tiket numpak pesawat laran ayo nggak ada duit Habib Anies nggak bisa nyampe sini aku ya iya lo iyalah nggak usah munafik memang kita perlu lo orang Islam itu harus banyak duit Banteri orang Islam harus banyak duit lo kalau orang Islam nggak banyak duit ada kewajiban zakat siapa yang bayar zakat? Kalau orang Islam nggak banyak duit, rukun Islam yang kelima haji. Lah kalau nggak ada yang banyak duit, siapa yang melakukan haji? Ada anak-anak yatim, siapa yang ngantuni anak-anak yatim? Duit. Maka kalau saya maaf, dari kiai kudu sugih. Nah iyalah harus banyak duit. Apalagi mohon izin pesantren kami 1.600 sekian itu bebas biaya karena mayoritas anaknya duafa, anaknya orang-orang nggak mampu dan anak-anak yatim. Nah kalau kiainya melarat, yuk gak iso biayai anak-anaknya orang fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau saudara kita yang di agama lain bisa memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak agama mereka, kenapa orang Islam nggak bisa? Maka orang Islam harus kaya. Maaf, kalau orang Islam nggak kaya, masjid kalah megah sama bangunan ibadah yang lain, sama tempat ibadahnya yang lain. Betul? Betul? Nah kalau umat Islam nggak kaya, maaf banget. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu nggak ada kewajiban menerima zakat, nggak ada kewajiban menerima sedekah. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk bersedekah. Lah ini wayai arep sedekah malah mulai ketara meleki. Ayo. Alasannya wis dipanggil mbokku, wis ditelepon mbokku. Nah, wedi duit entek. Lah ini bukti bahwa ngaji karo duit penting. Sangu duit itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar sangu duit. Apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan berbekalah kalian dong golek sangu, tapi aja lali sak bagus-bagusnya sangu yang terbaik adalah takwa. Seperti apa takwa? Nanti insya Allah setelah infak keliling ini akan saya kupas secara singkat definisi takwa dengan berbagai referensi. Kenapa harus banyak referensi? Agar kita wawasannya luas, agar hidup kita nggak kolot, agar sikap kita nggak kaku. Karena apa? Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut muga-muga barokah. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti nggak dikit-dikit musyrik, syirik, haram, bid'ah, enggak. Tapi jika ilmu dan wawasannya luas, insya Allah sikapnya pasti luwes, lebih ke arah tasamuh, lebih toleransi kayak ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah Taiwan ini nyel NO An-Nahdliyah. Dari beberapa negara yang udah alhamdulillah kami kunjungi, Taiwan ini NO-nya paling nyel, NO-nya paling keren, nyel Taiwan ini. Karena apa? Alhamdulillah ya
tanpa mengurangi rasa hormat kita, paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa masuk Taiwan. Keren, tepuk tangan untuk Eno Taiwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hingga ini nanti gimana takwa ala Al-Quran kemudian dijabarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia. Ini ada beberapa referensi. Halo, halo, termasuk kayak gini. Mbora di rumah kok. Masyarakat kita itu dulu masih belum kenal Al-Quran, belum kenal hadis, betul? Awalnya banyak yang ateis, bahkan banyak yang kelenek. Kelenek itu ya pokoknya nggak kenal Allah. Taunya itu ya iya demit. Danyang nyai danyang sing bau reksa. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa mayoritas beragama Islam dan Islamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saking telatennya para ulama pejuang dulu, hebatnya para ulama dulu yang alhamdulillah sampai sekarang diperjuangkan di Taiwan melalui pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan. Nah, karena mbah-mbah kita dulu belum kenal Quran, belum kenal hadis, belum seneng ngaji, maka para wali yang berdakwah meskipun mayoritas hafal Quran, nggak obral dalil. Dakwah para wali itu nggak dikit-dikit qala ta'ala qala ta'ala qala sallallahu wasallam. Enggak dilihat masyarakat itu kesenangannya apa, maka para ulama, para wali mengetutkan itu ya mengetutkan. Oh, senengannya seni, senengannya kesenian, maka para wali pun berdakwah melalui jalur seni, tapi kesenian yang di situ dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Understand? Kalau langsung dikasih qala ta'ala nggak nerima, langsung dikasih qala Nabi ngamuk, marah-marah, ngelawan mungkin, tapi pakai cara yang halus. Gimana supaya mereka bisa menerima qala ta'ala? Gimana bisa mereka bisa menerima qala Nabi tapi tampilannya halus dalam bentuk lain yang disisipkan qala ta'ala, disisipkan qala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat gini sayang, halo say. Kalau sebelah sini sayang, say. Situ Saiton. Halo. Oke, sarung mangga. Bentar lagi, iki lho, wis ono kene iki lho. Tenang bro, tenang. Iya. Tak kasih gambaran dulu. Gini. Ibarat ada orang yang nggak doyan duren, ada apa enggak? Bukan berarti nggak punya duit loh. Saya ulang. Ada orang nggak doyan duren, ada apa enggak? Nah, orang seperti itu disebut ilat kere. Betul. Ya orangnya mungkin duit banyak, tapi cetakan ilatnya ilat cetakan kere. Duren nggak doyan, anggur nggak doyan, tapi nek telon teh akeh. Ikan tuna nggak doyan, sate nggak doyan, tapi nek gereh, pitung piring. Itu cetakan ilat melarat. Ya sama kayak ada orang diajak naik mobil yang bagus, suspensinya harganya mahal, di AC munak-munak, muntah-muntah. Ditumpah truk iso suwe sampai guyang-guyu. Mbek. Itu balungan kere. Halo. Ada orang yang nggak doyan duren. Kita pengen mengkasihkan, pengen ngasih agar duren bisa dikonsumsi sama dia. Ini jangan kita kasih dalam bentuk duren. Coba diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Bikin roti, tepung sama telur, diadon-adoni pakai air, kasih duren. Begitu udah masak, namanya roti rasa duren. Ini orang yang tadinya nggak doyan duren, jadi doyan karena bentuknya udah roti, tapi tetap ada rasa duren. Paham? Kalau mau dikasih qala ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggak masuk. Oke, alhaakumut takatsur
dikemas dalam orkestra bentuk yang lain. Turi pote turi ini tidak enak. Sopo ngomong gak payu. Ya alhamdulillah hadisan bin nikmah, saya ada lagu duet sama beliau. Ditunggu ya tayangnya nanti, bisa ditonton di Anza Channel Anwar Zahid sama Anis Shahab. Channel apa official? Yang YouTube-nya Anis Shahab Tok. Oh iya, sama di channel YouTube Anis Shahab Tok. Tapi kalau Anza Channel udah akrab kan? Yang belum syukur dong. Kasih semuanya. Nah, kalau dikemas dalam bentuk lagu semacam Sluku batok elo sirama menyang Solo oleh. Nah, nerima sampai sekarang itu anak cucunya masih hafal. Kemasannya tembang sluku batok, tapi nuansanya itu kayak roti rasa duren. Tembang yang rasa qala ta'ala, tembang yang rasa qala nabi. Ayo ngomong bid'ah cangkemmu. Syirik. Ngopi kurang kental, serak-serik bid'ah. Loh, melek kurang bengi. Halo. Lir tanggure stop. Siapa ngomong loyo. Lah itu ya tembang rasa qala ta'ala, tembang rasa qala nabi. Kamu nggak ngerti, misalkan diuraikan sluku batok itu dari uslub batinak. Lah wong Jawa itu kan muni uslub angel, itu kalau dibaca cepet uslub kan uslub berarti sluku. Asline usluk ngambal siro, tempuhlah batenak, nempuh batin, itu pelajaran hati. Orang cuma dolet iya usluk aslinya usluk. Nah tapi wong Jawa apa usluk batok saru pantese ya sluku. Lah ngono usluk batenak terus batok itu batinuka la ilaha illallah. Lah wong Jawa iku muni batinuka la ilaha illallah. Angel wong biyen. Mulane bathoke ela. Ingat gak dulu ibu-ibu kalau memban anaknya sambil nembang rengeng-rengeng. Ta lelo itu la ilaha illallah, Allah maha agung. Tapi karo wong Jawa digawe gending. Ta lelo nah. Hah? Enak. Makasih. Sarung. Berarti ngomong enak pengen untuk sarung. Lah itu namanya tembang rasa qala nabi, qala ta'ala. Nah ini untuk lebih hikmahnya suasana dan lebih berkahnya, mohon keikhlasan panjenengan semua jamaah. Halo. Mohon keikhlasan panjenengan supaya event-event berikutnya bisa terselenggara lagi dengan sukses. Pengen terselenggara pengajian lagi apa enggak? Pengen ada sholawatan lagi apa enggak? Pengen ada pengajian lagi apa enggak? Nah itu yang ono biayae, ini gak ono biayae, biayaan. Makanya ini mohon keikhlasan panjenengan. Habis ini ada bagi-bagi sarung juga, saya masih ada jilbab juga. Insya Allah nanti bisa saya bagi-bagi untuk jamaah ya. Sama cek koyo Abimanu. Halo, masih sabar gak? Oke,
sambil panitia keliling, sambil kita bersolawat 1-2 lagu. Setuju? Tolong siapkan infak terbaik. Maaf, jangan masukkan koin, tolong. Yang punya kalung, punya gelang, kok yang dimasukin koin titenono kalungmu gelang wilang. Tapi yang di atas 50 NT, insya Allah habis ini gajinya naik. Amin. Majikannya loman. Amin. Sering dikasih bonus. Amin. Bahkan dapat rezeki sing min haitsu la yahtasib. Amin. Sing mbok siapno koin. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Saya break dulu. Ya. Oh, ada mu'alaf juga. Ya, mohon tolong jangan bubar dulu ya. Nanti kita